Ya, lalu bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia terkait sebuah pengajian yang menjanjikan masuk surga dengan membayar 1 juta rupiah? Telah bergabung Wakil Ketua MUI, Bapak Anwar Abbas. Assalamualaikum, selamat siang Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anwar Abbas, ini di Bekasi ada pengajian yang menjanjikan langsung masuk surga. Dan sudah menggelar pengajian selama ya sekitar 8 tahun begitu ya. Nah, tanggapan MUI seperti apa melihat hal ini, Pak? Silakan. Iya, saya menjawab secara umum saja ya. Baik. Yang bisa masuk surga itu orang yang hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya hidupnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu jelas dia tidak akan bisa masuk dalam surga. Dan surga yang disediakan oleh Allah itu tidak bisa dibeli dengan dolar atau dengan rupiah atau dengan dinar dan segala-galanya ya. Tapi bisa orang masuk surga karena amalan-amalannya ya. Baik. Tapi kalau seandainya amalan-amalannya tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama, terutama agama Islam, tentu saja mereka tidak akan berhak untuk masuk dalam surganya. Oleh karena itu cara-cara yang ditempuh oleh Ustazah tadi menurut saya adalah cara-cara yang menyesatkan dan penuh dengan muatan penipuan itu ya. Karena tidak ada dasar syariahnya di mana orang kalau bayar 1 juta rupiah atau 10 juta rupiah bisa masuk surga, tidak ada dasar agamanya. Ini kalau begitu saya punya kesimpulan ini Ustazah mengada-ada. Jadi mengada-ada itu dalam kehidupan beragama adalah sebuah perbuatan tercela ya. Apalagi ini menyangkut masalah gaib, masalah akidah. Gitu. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali kepada MUI setempat, kemudian juga kepada pihak pemerintah dan kepolisian yang sudah bertindak ya untuk mencegah supaya jangan terjadi kegaduhan dan kerusuhan lebih lanjut gitu. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Ustazah ini jelas-jelas tidak ada dasar hukumnya untuk menyatakan seperti itu dan tidak ada dasar Al-Quran dan As-Sunnahnya. Jadi ini betul-betul mengada-ada dan mengeksploitasi keinginan orang untuk masuk surga dengan memanfaatkan ya ketidaktahuan mereka dengan meminta uang kepada jamaahnya. Ini saya rasa sebuah tindak penipuan dan pembohongan yang luar biasa menurut saya. Baik, Pak Anwar, ini kelompok ini juga bahkan ini berani memberi istilah majelis taklim begitu Pak. Nah, dari pandangan Anda seperti apa? Layakkah perkumpulan seperti ini disebut majelis taklim? Ya dia namanya majelis taklim, tapi majelis taklim sesat itu. Majelis taklim itu kan majelis pengajian lah ya. Pengajian sesat gitu ya. Pengajian yang tidak mencerahkan. Dan ini memang merusak akidah ini gitu ya. Oleh karena itu bagi saya ya hadirnya pihak pemerintah dan kepolisian serta MUI dalam hal ini ya saya berikan apresiasi lah ya. Saya beri apresiasi. Supaya masyarakat bisa hidup dengan tenang ya. Masyarakat hidup sesuai dengan tuntunan ajaran agama yang sebenar-benarnya gitu. Jangan ada cara-cara atau ajaran-ajaran yang tidak benar seperti ini. Karena yang kayak begini ini ya betul-betul membodohi orang gitu. Cuma bingungnya kita ya, kok yang dibodohi mau saja dibodohin gitu. Itu nah, itu dia. Mungkin karena keinginan mereka yang sangat kuat untuk masuk surga ya, tentu saja mereka tertarik. Hanya dengan uang 1 juta rupiah mereka bisa masuk surga ya. Tapi pertanyaan, bisakah mereka dengan uang 1 juta rupiah masuk surga? Ya nggak bisa lah. Ya, kalau itu bahkan pengikutnya ada sekitar 70 orang itu Pak. Mereka pasti. Kenapa? Bahkan pengikutnya ada sekitar 70 orang Pak. Ya makanya yang 70 orang itu sebaiknya kita cerahkan ya, kita beri penjelasan sejelas-jelasnya. Sehingga mereka menyadari akan kekeliruan yang telah mereka lakukan gitu. Baik. Pak Anwar, ini dari informasi yang beredar, ini pengajian ini kan memang dipimpin oleh seorang wanita atau ustazah itu dikenal bernama Umi Cinta, begitu ya. Nah, jika nantinya dia terbukti memberi ajaran menyimpang atau sesat dari syariat Islam, tindakan dari MUI sendiri akan seperti apa, Pak? Ya, itu mungkin barangkali sudah masuk ke kawasan hukum ya. Itu terserah pada pemerintah lah, itu pada pengadilan ya.
Bagaimana hukumnya ya. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Ustazah ini jelas nggak benar ya. Apa yang disampaikan oleh Ustazah ini jelas menyesatkan. Apa yang disampaikan oleh Ustazah ini jelas pembodohan gitu ya. Jadi perbuatan pembodohan, penipuan ya, mengajarkan ajaran agama yang sesat itu kan jelas merupakan hal-hal yang terlarang gitu ya. Bisa dianggap kriminal salah satu ya. Oleh karena itu ya kita serahkan kepada pihak penegak hukum, kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan ya. Tapi ya bagi MUI ini karena terjadinya di Bekasi ya, maka MUI Pusat menyerahkan dulu kepada MUI Kabupaten Bekasi ya, Kabupaten Kota Bekasi. Biarlah mereka yang menyelesaikan masalahnya di daerah yang mereka tinggal. Pesan begitu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar Abbas atas informasi dari Anda. Terima kasih juga sudah bergabung di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu Pak Anwar Abbas, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Selamat siang. Terima kasih.